Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Musliha dengan NIM 220302049095 dari kelas Pendidikan Biologi C 2022. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara sebagai wujud semangat nasionalisme? Jawabannya yakni, yang saya lakukan yaitu menjadi mahasiswa yang memiliki kepribadian yang baik dan menjadi manusia yang tangguh dengan akhlak mulia untuk menggantikan generasi sebelumnya. Selain itu juga memiliki rasa cinta yang mendalam kepada tanah air. Yang kedua, menaati segala aturan yang ada di Indonesia, memakai produk-produk lokal, terus belajar dan menggali tentang kebudayaan Indonesia, dan yang terakhir, belajar pendidikan kewarganegaraan dengan bersungguh-sungguh agar rasa nasionalis dalam diri terus meningkat. Soal yang kedua, syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu pengakuan dari negara lain baik de jure maupun de facto. Coba jelaskan A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat, dan B. Apa fungsi pengakuan negara lain bagi suatu negara. Yang dimaksud dengan berdaulat yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah untuk mengatur kehidupan di suatu negara. Kemudian, fungsi dari pengakuan negara lain yaitu 1. Menandakan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan dan telah merdeka. Yang kedua, membuat keberadaan suatu negara terlihat dan punya kedudukan setara dengan negara lain di kancah internasional. Yang ketiga, negara yang sudah diakui bisa melangsungkan kerjasama di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Yang keempat, menjadikan status suatu negara sebagai subjek hukum internasional dan tidak dapat diragukan lagi. Soal ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara? Dan apabila konstitusi tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Yang berwenang dalam membuat konstitusi di suatu negara adalah pemerintah. Di Indonesia sendiri, konstitusi berupa undang-undang, dan yang berwenang untuk membuatnya adalah DPR dengan persetujuan dari Presiden. Apabila suatu konstitusi berjalan tidak baik dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, maka konstitusi tersebut dapat diubah dengan menyesuaikan kondisi yang ada, dan tetap dengan pertimbangan dan berpatokan dengan konstitusi yang sebelumnya. Soal yang keempat, John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Konsep yang benar mengenai hak dan kewajiban dalam negara dan bernegara adalah bahwasanya hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dan bersifat timbal balik. Artinya, jika kita sudah melaksanakan kewajiban kepada negara, maka kita wajib mendapatkan hak yang seharusnya dalam negara itu sendiri. Selanjutnya, soal yang terakhir, yakni soal nomor 5. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan tiga ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. 3 ide untuk menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat, yakni yang pertama, melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam bernegara. Yang kedua, melakukan kampanye untuk mengenalkan hukum pada masyarakat dan apa yang didapat masyarakat apabila mereka melanggar hukum.
Yang ketiga, memberikan teladan dan contoh yang baik taat hukum pada masyarakat. Baik, itulah merupakan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.